Oke, saya akan membaca buku 90 Rahasia Investasi Pribadi, Rekayasa Menjadi Lebih Kaya, karya Elvin G. Masasya. Oke, itu seperti ini bukunya. Jadi ada bermacam-macam ya, subjudul yang itu sangat relate untuk keseharian kita. Tulisan-tulisan ini juga sudah diterbitkan di Kompas pada tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun lalu lah ya. Oke, saya akan cek-cek dulu. Kemudian yang akan saya baca pertama kali adalah ini, Dinamika Kekayaan, Belajar dari Orang Kaya. Menarik kan? Judul pertama, Makna Meningkatkan Kekayaan. Makna meningkatkan kekayaan. Kalau kekayaan itu sebuah perjalanan, paling tidak 5 fase yang akan mengemuka. Pertama, keinginan untuk jadi kaya. Kedua, bagaimana meraih kekayaan. Ketiga, bagaimana menjadi lebih kaya. Keempat, bagaimana mempertahankan kekayaan. Kelima, bagaimana berbagi kekayaan. Ihwal keinginan untuk menjadi kaya dengan segala perilaku orang kaya sudah dibahas dalam tulisan terdahulu. Demikian juga langkah-langkah meraih kekayaan secara halal dan terencana. Tentunya juga sudah sempat diulas. Lantas, bagaimana untuk menjadi lebih kaya? Segmen ini layak dicermati lebih jauh, mengingat cukup banyak kisah orang kaya yang kemudian jatuh miskin. Jangankan menjadi lebih kaya, malah mempertahankannya saja sulit. Oleh karena itu, memaknai kekayaan secara benar dan mengupayakannya menjadi lebih kaya merupakan salah satu inti dari hakikat kekayaan. Orang disebut kaya jika jumlah hartanya lebih besar dari utang. Hartanya merupakan akumulasi dari pendapatan yang diinvestasikan dan atau diperoleh sehingga menambah kekayaan yang dimiliki. Kekayaan itu sendiri dalam bentuk aset, bisa dibagi menjadi aset produktif dan aset tidak produktif. Seorang akan menjadi lebih kaya jika aset produktifnya cukup signifikan. Sebaliknya, akan bisa menjadi miskin kembali jika asetnya hanya berupa aset konsumtif. Untuk memudahkan pemahaman, kita ambil saja contoh si Polan dan si Badu yang sama-sama memiliki aset bersih 1 miliar. Keduanya adalah profesional yang bekerja pada sebuah perusahaan yang sama. Hanya saja gaji Polan lebih besar dari gaji Badu. Polan memiliki aset sebesar 3 miliar, tetapi jumlah utangnya mencapai 2 miliar. Sementara si Badu hanya memiliki aset sebesar 2 miliar, sementara utangnya adalah 1 miliar. Dengan demikian, kedua orang tersebut sebenarnya memiliki kekayaan bersih yang sama, yakni 1 miliar. Namun di mata kebanyakan masyarakat, boleh jadi si Polan terlihat lebih kaya. Kenapa? Karena dari jumlah asetnya lebih besar. Padahal hakikatnya tidak demikian, dan suatu ketika malah Polan menjadi lebih miskin ketimbang si Badu. Bagaimana bisa? Bisa, karena struktur aset Polan lebih didominasi oleh aset konsumtif. Konkretnya begini, dari 3 miliar aset yang dimiliki oleh Polan, sebesar 1 miliar adalah dalam bentuk rumah yang ditempati, lalu 1 miliar lagi adalah 2 mobil yang selalu dipakai untuk sehari-hari, sedangkan mobil satu lagi teronggok di garasi dan hanya dipakai sekali-kali. Aset yang 1 miliar lagi ada dalam bentuk deposito dan tabungan sebesar 500 juta. Dan sisanya yang 500 juta lagi berupa perhiasan dan aksesoris, seperti jam tangan, kalung, dan barang-barang koleksi lainnya yang bersifat konsumtif. Pendek kata, aset produktif Polan tidak lebih dari 500 juta. Di sisi lain, aset Badu yang 2 miliar terdiri atas rumah yang ditempati, senilai 500 juta, lalu sebuah kendaraan seharga 300 juta, kemudian aksesori dan lain sebagainya yang tidak lebih dari 100 juta. Selebihnya, senilai 1 miliar 100 juta atau 1,1 miliar tersebut dalam bentuk deposito berjangka, saham, reksadana, dan juga investasi langsung di sebuah restoran sederhana.
Dengan kata lain, aset produktif Badu lebih besar dibanding aset konsumtifnya. Jika dibandingkan dengan Poland, aset produktif Badu mencapai 2 kali lipat. Lantas apa yang akan terjadi? Dalam beberapa tahun ke depan, Badu berpeluang lebih besar menjadi lebih kaya. Sebaliknya, Poland jika tidak hati-hati bukan saja akan kalah asetnya dibanding Badu, namun aset yang dimiliki saat ini akan berkurang dan malah menghilang. Kenapa? Poland memiliki utang 2 miliar yang digunakan untuk membeli rumah dan mobil. Sementara Badu juga memiliki utang sebesar 1 miliar yang digunakan untuk membeli rumah, mobil, dan modal kerja di usaha sampingan yang berupa restoran. Artinya, utang Badu bisa dibayar kembali dari usaha restorannya. Selain itu, Badu memiliki potensial pendapatan tambahan dari dividen maupun capital gain, saham yang dimilikinya maupun NAV reksadana. Sementara Poland kendati memiliki harta lebih besar, namun untuk membayar kembali utangnya semata-mata bergantung pada pendapatan rutin yang diperolehnya. Akhirnya, tidak ada lagi sisa pendapatan Poland yang bisa menambah asetnya. Sementara Badu, kendati gajinya lebih kecil, namun memiliki potensi pendapatan lain dari aset produktifnya. Konkretnya, aset Badu bekerja lebih dibandingkan aset Poland. Kesimpulan apa yang bisa diraih dari ilustrasi ini? Besarnya aset yang dimiliki tidak menjamin seseorang akan menjadi lebih kaya jika aset yang dimiliki tidak dalam bentuk aset produktif. Lebih dari itu, gaji yang lebih kecil bukan berarti tidak mampu mengakumulasi kekayaan jika sebagian dari gaji tersebut dialokasikan menjadi aset produktif. Singkatnya, menjadi lebih kaya sesungguhnya tidak bergantung pada berapa besar aset dan gaji atau pendapatan yang dimiliki saat ini. Menjadi lebih kaya sangat dipengaruhi oleh komposisi aset. Jadi, kalaupun ada seseorang yang kelihatannya sangat kaya, tidak pernah ada jaminan ia akan menjadi lebih kaya. Sebaliknya, tidak pula tertutup kemungkinan bagi seseorang yang saat ini tampaknya biasa-biasa, suatu ketika bisa menjadi sangat kaya. Ini juga merupakan bukti bahwa kekayaan bukanlah suatu kondisi yang diperoleh secara seketika. Kekayaan yang sejati diraih melalui suatu pemumpukan aset yang didasarkan pada perencanaan yang matang, tindakan yang tidak konsumerisme, dan apalagi snobis, sekedar untuk unjuk gigi agar disebut kaya. Karena dalam realitasnya, tidak sedikit kalangan yang sebenarnya cuma sok kaya dengan memamerkan segala aset konsumtifnya. Padahal di sisi lain, itu semua diperoleh melalui pinjaman bank yang notabene suatu ketika mesti dibayar kembali dan bukan tidak mungkin hanya akan terbayar oleh aset itu sendiri, alias disita. Agar kita tidak terjebak pada situasi yang memalukan tersebut, lebih baik bercita-cita menjadi kaya dengan cara yang lebih cerdas, yakni memproduktifkan aset yang dimiliki. Penutupnya kurang elok, yakni memproduktifkan aset yang dimiliki. Selamat mencoba. Kompas, Minggu 17 Mei 2009.